Hai semua, Assalamualaikum, selamat datang di channel The Kitchen. Kali ini saya akan membuat dimsum ayam. Dimsum dengan rasa yang sangat lembut, gurih, dan juga kenyal. Mau tahu cara buatnya? Ikuti terus videonya sampai habis ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe channel ini. Untuk bahannya saya pakai 350 gram daging ayam, boleh bagian dada atau bagian paha, dan 150 gram kulit ayam. Kemudian 1 butir telur, 6 sendok makan tepung tapioka atau sagu, 1 sendok makan tepung terigu, 1,5 sendok makan saus tiram, minyak wijen, ini nanti kita pakai sekitar 3 sendok makan. Bumbunya saya pakai garam, kaldu bubuk, bawang putih bubuk, lada bubuk, dan gula pasir. Untuk toppingnya, di sini saya pakai wortel yang sudah diparut dan daging semupip yang saya potong kecil-kecil. Untuk kulit dimsumnya, saya pakai kulit dimsum yang siap pakai. Pertama, kita masukkan dulu. Ini daging ayamnya sebelumnya sudah saya potong kecil-kecil agar memudahkan saat dihaluskan. Begitu juga dengan kulit ayamnya, saya potong atau saya iris kecil-kecil. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Setelah itu kita gunakan chopper seperti ini. Kalau tidak ada chopper boleh menggunakan blender. Ini kita haluskan tapi tidak terlalu halus ya, agak sedikit kasar. Karena kalau terlalu halus nanti teksturnya seperti bakso. Dan bila tidak ada chopper atau blender, bisa dicincang halus ya. Dan teksturnya kira-kira seperti ini ya, masih agak kasar. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah, lalu kita masukkan bumbu-bumbunya semua. Di sini saya pakai garam, lada bubuk, kaldu bubuk, dan bawang putih bubuknya ini 1 sendok teh. Kemudian 1 sendok makan gula pasir. Ini kita aduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Kemudian kita masukkan saus tiramnya. Kemudian tambahkan 3 sendok makan minyak wijen. Boleh ditambah menjadi 4 sendok makan bila suka. Kemudian setelah itu masukkan tepung tapiokanya secara bertahap. Ini saya masukkan sekitar 3 sendok makan dulu. Kemudian tepung terigunya ini saya pakai 1 sendok makan. Lalu ini kita aduk dulu hingga benar-benar tercampur rata ya. Di sini saya tidak memasukkan tepung sagunya sekaligus. Tujuannya agar saat diaduknya lebih mudah menyatu dan tercampur rata. Untuk resep lengkap dimsum ini bisa dilihat di description box. Setelah menyatu seperti ini, lalu kita masukkan sisa tepung tapiokanya. Ini kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata semua ya. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, lalu kita siapkan kulit dimsumnya. Ambil 1 lembar kulit dimsum, lalu kita beri olesan minyak sayur di satu sisinya. Kemudian kita balik, kita beri isian di bagian sisi yang tidak kita beri minyak. Nah, dibentuk seperti ini. Sisinya kita rapatkan. Nah, setelah itu baru kita beri topping. Ini kita buat lagi ya, seperti ini kita olesi minyak untuk bagian bawahnya. Nah, yang tidak diolesi minyak kita beri isian.
Kemudian kita ambil 1 sendok makan, kita letakkan di kulit dimsumnya. Kemudian sisi-sisinya kita rapatkan seperti ini sampai menempel pada bagian isinya. Kemudian kita beri topping di atasnya. Nah, jadi untuk adonan dimsum ini usahakan tidak terlalu lembek. Jadi saat kita cetak dia kokoh berdiri. Ini kita lakukan hingga semua adonannya selesai dicetak. Untuk kulit dimsumnya ini sebetulnya kita bisa buat sendiri, tapi kalau mau praktis kita tinggal beli saja di online shop. Dan yang ini untuk toppingnya saya pakai daging smooth beef yang saya potong kotak-kotak kecil. Untuk topping dimsumnya bisa diganti dengan menggunakan telur puyuh, jamur, ataupun keju. Lakukan semua sampai adonannya selesai dicetak. Untuk kulit dimsumnya bisa juga menggunakan yang ukurannya lebih besar. Untuk kulit dimsum yang bagian luarnya kita oles minyak tadi, tujuannya agar saat diangkat atau saat dikukus tidak menempel dengan dimsum yang lainnya. Nah, ini hasilnya setelah saya cetak semua. Ini sekitar 30 buah dimsum. Ini saya menggunakan kulit dimsum yang berdiameter 7 cm. Kita siapkan juga sedikit minyak. Dan minyaknya ini kita siapkan untuk mengoles bagian bawah panci pengukusnya. Ini kita oles dulu sebelum diletakkan dimsumnya. Kemudian kita tata dimsumnya. Ini tidak akan lengket meskipun kita meletakkannya berdekatan atau menempel, karena sudah kita olesi minyak tadi. Jadi yang dioles minyak itu bagian atau sisi luar dari kulit dimsumnya ini. Untuk bagian dalamnya tidak perlu diolesi minyak, karena kalau diolesi minyak saat diangkat kulitnya akan terpisah dengan dimsumnya. Setelah kita masukkan semua dimsumnya, ini kita kukus sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, ini setelah saya kukus selama 15 menit, dimsumnya sudah matang. Karena tadi kulit dimsumnya sudah kita oles minyak, jadi tidak ada dimsum yang menempel dan mudah saat mengangkatnya. Dalam membuat dimsum seperti ini, selain menggunakan kulit ayam, bisa juga diganti dengan udang kupas. Jadi bila tidak suka kulit ayam, ganti dengan udang kupas yang kita cincang halus. Nah, kemudian sekarang kita buat saus dimsumnya. Ini saya tumis 1 siung bawang putih yang sudah saya cincang halus. Ini kita tumis hingga bawang putihnya ini warnanya agak kecoklatan, tapi jangan terlalu matang ya, karena bawang putih ini cepat sekali warnanya berubah. Jadi kita gunakan api kecil saja. Setelah matang, lalu kita masukkan saus sambalnya. Ini saya pakai secukupnya saja. Lalu tambahkan 50 ml air. Untuk sausnya kurang lebih sekitar 10 sampai 12 sendok makan ya. Ini kita aduk sampai tercampur. Lalu kita tambahkan lagi sekitar 50 ml air lagi untuk mengencerkannya. Bila dirasa kurang saus sambalnya boleh ditambah ya. Kemudian setelah teraduk seperti ini,
kita tambahkan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, lalu tambahkan juga lada bubuk bila suka. Ini kita masak sampai benar-benar mengental. Setelah mengental, lalu kita angkat. Sajikan dimsum dengan saus sambalnya. Dimsumnya bisa disimpan di freezer ya. Jadi saat kita mau menikmatinya, tinggal dipanaskan saja. Terima kasih yang sudah mensupport saya, dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih, selamat mencoba, semoga berhasil.